Permisi, silahkan antri di belakang. Terima kasih, Hei Ning. Roselle, apa kamu melihat idolku? Baiklah, aku mengerti. Pastikan kamu mendapatkan foto yang bagus Mr. untukku. Huo, Aku sibuk sekarang, kita bicara nanti. ya kami semua menantikan perubahan dalam novelmu. Apa Mario tidak punya teman? Apa yang kalian bicarakan? Ya, apa yang kalian katakan? Tenanglah, Apa yang kalian katakan? Tepat sekali. Apa yang kalian katakan? Lihat, kalian telah membuat idolku marah. Dunia dalam Mario tidak membutuhkan orang atau hal yang dangkal. sombong sekali. Apa kamu tidak senang? Permen lollipop akan membuatmu senang. Nak, apa kamu tahu apa yang terjadi jika kamu makan terlalu banyak permen? Tidak ada gigi tersisa. Hei nak, ada apa denganmu? Orang tuamu. Bagaimana kamu bisa bertingkah seperti ini? Dia hanya seorang anak. Meskipun kamu seorang penulis terkenal, kamu harus tahu menghormati yang muda dan tua. Sudah cukup kamu berakting. Berhenti. Apa maksudmu? Puaskah sekarang? Kamu pasti salah paham. Aku bukan penggemarmu. Kamu pikir aku tidak bisa tahu? Kamu menggunakan ini untuk mendekatiku. Itu cukup memalukan. Apa kamu menganggapku sebagai? Lihat baik-baik, aku bekerja di sini. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Meskipun aku sangat menawan, kamu harus mengikuti bintang dengan rasional. Kamu pikir aku mengejar kamu? Mimpi kali. Kamu gila. Toko ini sepi banget hari ini. Roselle, akhirnya kamu kembali. Aku kesel banget. Apa yang terjadi? Idola yang kamu sebutkan itu. Dia sombong banget. Narsis abis. Yang lebih konyol lagi. Dia beneran mikir aku fansnya. Dia bilang aku sengaja mendekatinya. Aku hampir. Roselle, jangan-jangan kamu mukul idolaku. Aku males ngurusin dia. Lagi pula dia udah jadul. Pantas aja, pantas aja. Halo, dokternya ada. Kamu booking untuk apa hari ini? Netralisasi. Yates, aku di sini. Jelaskan ini. Kenapa posterku ditutupi? Poster bukan masalah utama kita sekarang. Kalau kamu tidak segera berubah untuk menyelamatkan penjualan. Colin, menulis bukan untuk penjualan. Iya, aku ngerti ya, Tess. Tapi kalau ini terus berlanjut, editor akan mengakhiri kontrakmu. Kamu hanya perlu melakukan perubahan kecil. Dan Mario akan bangkit kembali. Aku sudah memikirkan cara untukmu. Kamu bantu aku. Ini yang aku pikirkan. Aku akan mengatur kamu dengan sebuah agensi. Kamu menghabiskan waktu di sana, mengumpulkan materi kreatif, dan mencari inspirasi. Yates, jujur saja, kau benar-benar terjebak dalam rutinitas. Sudah 59 hari berturut-turut tanpa menulis satu kata pun. Seperti keadaannya sekarang, menurutmu penerbit lain akan mau menandatangani kontrak denganmu? Jika kamu meninggalkan yang ini, dalam setengah jam lagi, seorang penting akan tiba di agensi kita. Penting? Siapa dia? Dia adalah novelis misteri dan ketegangan terkenal, Sky Yates. Puding. Di rumah jadi anak baik ya, oke?
Maaf, Pak Wang, saya mengambil pekerjaan sampingan lain. Jadi saya akan terlambat. Hari ini semua dari kami di Your Wish Our Command berkumpul di sini untuk menyambut hangat Tuan Huo. Kedatangan Anda membuat agensi kami bersinar dengan kemuliaan. Pertama-tama, izin saya memperkenalkan anggota tim kami secara singkat kepada Anda. Saya Conrad Boss dari Your Wish Our Command. Ayah Anda baru saja mendanainya. Ini anak saya Ewan Wang. Ya, saya jenius dengan banyak bakat. Tolong panggil saya Ewan Wang. Saya dari agensi ini, seorang pengacara berlisensi selama bertahun-tahun dan penggemar berat Anda. Saya memiliki koleksi lengkap karya Anda dan mencintai setiap kata yang Anda tulis. Tuan Huo. Saya Lakin duduk. Yates. Duduk. Terlalu sederhana. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, hati kami penuh dengan semangat. Ini adalah Yuan, kamu yang perkenalkan. Dia Adrian Shi, seorang ahli multidisiplin dalam komputer dan hukum, Python, Java, C. Setiap gerakan mematikan, tidak pernah meleset. Apakah kamu merindukan seseorang? Seorang wanita. Roselle. Maaf, Tuan Wang. Saya terlambat. Biar saya perkenalkan. Anggota paling krusial di agensi kita. Dia adalah senjata rahasia, kita solusi serba bisa. Selalu terlambat kerja hujan atau cerah. Pekerja super Roselle. Kenapa kamu? Apakah Tuan Huo adalah kolega baru kita? Bahya. Dan ini adalah karyawan teladan kita Roselle. Dia. Yates. Apakah kalian berdua saling kenal? Kenapa biarkan dia bergabung dengan agensi kita? Jangan marah-marah. Kehadiran Sky Yates di sini adalah kehormatan bagi kita. Selain itu, kamu punya tugas terhormat sekarang. Tugas apa? Asalkan dia menulis novel bulan ini. Saya Jamin. Untuk membiayai kamu melewati masa sulit. Jadi bagaimana tepatnya kita melakukannya? Mudah saja. Biarkan dia menyatu dengan kalian. Lalu kalian semua bekerja sama dengannya. Senyum padanya. Lakukan apapun yang dia mau. Buat dia merasakan kehangatan hubungan manusia. Maka karakternya akan mendapatkan sedikit kehangatan. Saya tidak mengerti. Begini ceritanya. Protagonisnya bernama Mario Kan. Sekarang penggemarnya mengeluh bahwa Mario berhati dingin dan selalu bekerja sendirian. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus membuatnya menulis tokoh utama perempuan. Kamu adalah bagian penting dari ini. Sang tokoh utama perempuan. Tidak mungkin. Saya akan menaikkan gajimu. Naikkan itu. Bonusnya kalau kamu janji. Mr. Wang, biar aku kasih tahu. Aku cuma melakukan ini karena menghormatimu. Aku bukan orang seperti itu. Aku sama sekali tidak peduli dengan uang. Ya tentu saja. Ambil. Ya Tes. Kamu mau kantor bos? Itu agak berlebihan bukan? Aku butuh tempat yang tenang untuk menulis. Kamu tidak mau aku melewatkan tenggat waktu kan? Baiklah. Aku akan bicara dengan bos. Ada lagi? Asisten. Masuk. Tutup pintunya. Tarik tirai. Tarik tirai. Lantai dan meja harus bersih. Sterilkan perabotannya. Bunuh bakteri yang masih ada. Dan ambilkan aku pelembab udara. Aku asistenmu, bukan tim kebersihan. Dasar orang gila. Roselle, kenapa kamu keluar? Dia benar-benar gila.
Roselle. Jangan merah. Apa yang terjadi? Aku ambilkan air untukmu. Mana Mer? Tenang. Duduk saja. Ayo. Tarik napas dalam-dalam. Apa yang dia? Dia bilang aku penggemar yang tidak rasional, bahwa aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, bahkan menjual jiwaku. Aku berhenti. Roselle tenang. Ribut sekali. Jangan main-main dengan uang. Bagaimana kalau begini? Gaji kamu. Naikin lagi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Setuju. Orang penting. Mr. Hua, mau kemana? Sudah selesai pulang. Tapi belum waktunya pulang. Ya, Saya yang tentukan jam kerja saya. Nah, kita semua karyawan di agensi ini. Kenapa kamu bisa datang dan pergi sesuka hati? Saya lupa bilang. Meskipun saya pergi sekarang, kamu tetap harus bertahan sampai jam 6. Kenapa? Karena kamu asisten saya, kamu harus tetap di pos. Okaweki. YXJZ. Dingin dan kejam, licik dan licik. Kosakata kamu lumayan, tapi kamu salah menggunakannya. Baca lebih banyak buku. Saya. Juga. Semua yang ada di daftar, besok harus sudah ada. Metode kamu menyelesaikan kasus sudah usang, sudah tidak menarik lagi. Saya bisa buat yang lain, seperti menggunakan 5 elemen dan yin yang sudah digunakan di kasus kelima, bagian ketiga. Misteri Tarot, kasus keempat di bagian 2. Bagaimana kalau mengidentifikasi pelaku dari sudah digunakan di buku pertama. Pasti saya akan buat yang lain. Solusi kamu akan membuat saya tanpa jiwa. Tidak, saya tidak akan biarkan kamu berubah. Kamu tidak ingin mengubah saya. Atau kamu tidak ingin mengubah diri sendiri. Orang ini benar-benar bencana. Roselle, apa yang kamu keluhkan? Penampilanmu sudah membuat hidup tenang idola saya. Benar-benar kacau. Jika saya tidak punya tugas, saya bahkan tidak akan repot-repot dengan dia. Roselle, Anda bisa sangat dekat dengan idola saya. Dan Anda bahkan tidak menghargainya. Jika Anda tidak suka, mari kita bertukar tempat. Serius, Ning. Biar saya tanya sesuatu. Baiklah, apa itu? Saya mengambil pekerjaan paruh waktu baru-baru ini, di mana saya harus membuat seseorang yang bangkrut secara emosional tertarik pada saya. Orang ini memiliki semacam masalah emosional atau psikologis, seperti dia harus ke dokter. Pekerjaan sampingan apa itu? Yang bayarannya banyak. Jangan khawatir. Saya di sini. Itu bukan masalah besar. Dengarkan saya. Lanjutkan. Ini menyebalkan. Jangan sentuh bagian itu. Jangan ganggu sisi saya. Itu sudah diatur. Berhenti memindahkannya. Camel, awasi itu Adrian. Perhatikan. Itu terlalu banyak. Bagus. Sudah selesai mengatur. Saya bilang, serahkan saja ini pada kami. Itu akan baik-baik saja. Tunggu Tuan Wang. Apa dengan partisi ini? UM Yates yang minta. Mungkin untuk memisahkan ruang kerja Anda dari dia. Apakah itu perlu? Bukan seperti saya ingin duduk dekat dengannya atau apa. Tepat sekali. Anda setuju. Tunggu. Roselle, apa kamu sudah siap?
Jangan khawatir. Aku akan mengatasinya. Tuan Huo, cepat pergi-pergi. Tuan Huo. Selamat pagi Tuan Huo. Pagi Yates. Air hangat 45 derajat. Tutup tirai. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Apa? Apa dia sedang PMS atau apa? Langkah pertama, kontak fisik yang tak terduga. Ciptakan momen tarik-menarik. Seperti secara tidak sengaja menumpahkan air padanya. Gunakan kesempatan membersihkannya untuk membuat sentuhan fisik. Aku tidak mau ini terjadi lagi. Kenapa dia tahu apa yang kupikirkan? Apa dia memprediksi langkahku lebih dulu? Aku tidak percaya aku tidak bisa memenangkan hatimu. Baiklah, bos. Langkah kedua. Pria suka mendengar rayuan manis. Tuan Huo. Apa zodiak Cina MU? Sebagai asistenmu, aku harus tahu segalanya tentang bosku. Aku anjing. Bukan. Kamu milikku. Jadi kamu seekor anjing? Tunggu, bukan Tuan Huo. Apa benar tidak ada satu hal pun dariku yang kamu sukai? Aku suka. Kamu menjauh dariku. Sepertinya kesehatanmu juga tidak begitu baik. Ingatlah untuk periksa ke dokter. Apa masalahnya dengan dia sekarang? LKWKXJZ. Ini dia lagi. Dingin dan kejam, penuh tipu daya dan licik. Roselle, kita tidak boleh terburu-buru soal ini. Mari kita pikirkan cara lain. Kita harus mencari titik lemahnya, agar kita bisa mengatasinya. Saya sudah memutuskan, untuk memazang perangkap. Untuk Tuan Huo, kita akan menciptakan kembali kasus sang master tua. Melibatkannya. Brilian. Sarapan selamat datang. Sarapan. Tuan Huo sudah bergabung dengan kita. Sebagai bos, saya harus mentraktir para staf. Dengan sarapan selamat datang. Untuk menyambutnya. Saya sudah tahu, si pelit tua takkan mengeluarkan uang sepeser pun. Ya. Kamu harus bersyukur. Selamat pagi Tuan Huo. Pagi Tuan Huo. Tuan Huo, selamat datang di sarapan selamat datang kami. Saya tidak makan dengan orang asing. Apakah kamu sudah bersih-bersih? Saya. Ayo. Kenapa dia belum sampai? Permisi, apakah ini kantor hukum YWMC? Boleh saya tahu nama Anda? Sam. Halo Tuan Sam. Mari makan sambil bicara. Bergabunglah dengan kami Tuan Huo. Tidak tertarik. Mari bicara berdua. Di sini. Silakan, duduklah. Silakan duduk. Apa yang ingin Anda? Sewa kami untuk Sam. Mencari kucing. Mencari kucing. Itu yang ingin Anda sewa kami untuk. Ya. Jadi Sam, ceritakan pada kami detailnya. Saya sedang mencari kucing belang. Namanya Master. Fotonya. Saya punya fotonya di sini. Biar saya lihat.
Bukan ini kucing American Shorthair. Ya benar. Sebenarnya, itu bukan kucing saya. Itu milik rekan wanita yang sangat saya sukai. Oh begitu, saya akan mencatatnya. Cepat, Tulis itu. apa dia menyadari sesuatu? Kenapa dia tidak terlibat? Kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Saya kira kalian hebat. Bukannya katanya ada novelis misteri di sini. Atau dia hanya untuk pamer? Ya, kamu tahu, novelis ini. Semua teori tidak ada praktik. Tolong berikan detail lebih banyak. Kalau saya bisa menjelaskan semuanya dengan jelas, saya akan mencari kucing itu sendiri. Baiklah, tidak usah bicara lagi. Selain itu bro saya, rekan saya tidak akan bisa menjelaskannya padanya. Jangan khawatir, kami akan menemukan master dalam seminggu, seperti yang kamu minta. Kamu bisa pergi sekarang. Baik, dalam seminggu, saya akan datang untuk cooking ITU. Kalau tidak ada, saya tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kamu berlebihan, kurangi sedikit. Terima kasih banyak. Ayo. Yates masih tidak peduli. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin acting kita yang bermasalah. Apa? Sudah kubilang, dia tidak akan terlibat dengan kita. Jangan buang waktu kita padanya. Rasanya enak. Aku akan kembali menulis novelku. Mr. Huo, kami mengambil uangnya, tapi kami belum menemukan kucingnya. Bagaimana bisa kamu langsung pulang sekarang? Perhatikan. Aku tidak mengambil uangnya, dan bukan tugasku untuk mencari kucing itu. Dia masih menolak untuk mencari kucing itu. Apa yang harus kita lakukan? 36 strategi. Yang terbaik adalah lari. Lempar ikan kecil untuk menangkap ikan besar. Aku tidak bisa tinggal di agen lagi. Aku sudah cukup. Yates, jangan marah. Kalau kamu sakit tidak ada yang akan merawatmu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Di mana tim dengan IQ tinggi, EQ tinggi, dan kualitas tinggi yang kamu ceritakan kemarin? Yates, drama berasal dari kehidupan. Bahkan detail terkecil mungkin mengandung inspirasi. Bahkan jika aku bisa menerima semua yang kamu katakan. Tapi Roselle itu, aku sama sekali tidak bisa mentolerir. Yates, ini novel. Semua tentang keseruan sesuatu yang baru dan segar bukan? Dia sangat menarik, tidak terduga, dan penuh kejutan. Cobalah. Yates tinggal di sana selama 1 bulan saja. Berikan kesempatan pada pembacamu untuk menemukan betapa berwarnanya dunia ini. Colin. Kenapa aku merasa kamu mencoba mempermainkanku? Yates, lebih percaya diri. Jangan merasa seperti itu. Yates, kamu istirahat dulu. Aku akan kembali. Tuan Huo sudah merasakan. Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang, kita harus mengambil tindakan terhadapnya. Dia seperti batu giok. Kita perlu melempar batu kepadanya untuk mengeluarkannya. Mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Roselle, kamulah batunya. Aku menurutmu bagaimana? Liburan berbayar. Lagi. Tunggu. Ini belum cukup ekstrim.
Sekarang ini harusnya cukup realistis. Kakak, apakah kita akan berpisah? Aku tidak ingin berpisah darimu. Tahukah kamu apa yang terjadi jika makan permen terlalu banyak? Itu membuatmu sedih. Kamu terlambat 11 menit hari ini. Yaitu karena kemarin, kamu tidak datang membantu kami mencari kucing. Kami begadang semalaman. Aku bahkan sampai terkena flu. Bisakah kamu ikut kami mencari kucing hari ini? Tidak. Setelah semua yang kualami, kamu masih... Tuan Huo, jika aku pernah tidak sopan, mohon maafkan aku. Ayo bantu aku hari ini. Aku memohon padamu. Mencari kucing bukan tanggung jawabku. Kamu harus fokus pada tugasmu sendiri. Tapi mereka semua menungguku. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka begitu saja? Air hangat 45 derajat. Tuan Huo, aku sudah berbicara denganmu tentang mencari kucing. Meong. Seolah aku peduli. Dia tidak menjawab. Telepon lagi. Telepon. Berhenti berpura-pura. Mereka yang meneleponmu. Roselle, kalian sudah berangkat belum? Dia sakit. Ya, Tess. Dia sakit. Jangan terburu-buru. Dia tidak bisa sendirian. Ya, Tess, kamu harus mengantarnya pulang. Kami akan mencari kucing itu. Ya, Tess. Sudah aku kirimkan alamatnya. Aku merasa tidak enak.
Dingin. Sangat dingin. Jangan pergi. Kamu benar-benar demam. Pahit. Kamu tetap harus meminumnya. Aku tidak mau meminumnya. Kakak, makanlah permen. Itu akan membuatmu senang. Kenapa kamu ada di rumahku? Kamu yang seharusnya bertanya pada dirimu sendiri. Kenapa aku ada di lantai? Karena tempat tidurmu yang kecil tidak bisa menahan posisi tidurmu yang tidak terkendali. Lalu kenapa kamu ada di tempat tidur? Karena kamu ada di lantai. Kamu bahkan kerja paruh waktu di panti asuhan. Itu kerja sukarela. Aku tahu tidak mungkin kebetulan. Tentang tadi malam. Jangan ada yang tahu. Aku punya harga diri bukan? Dan jangan berpikir punya pikiran tidak senonoh tentangku. Kamu benar-benar raja narsis. Benar-benar gila. Hanya pengingat. Sebagai asistenku. Seharusnya kamu sudah ada di kantor sekarang. Dan tempatnya harus sudah bersih. Jangan terlambat. Aku. Kamu sengaja melakukan ini. Minta maaf. Sebagai seorang asisten, aku harus sampai di kantor sebelum bos dan membersihkan tempat itu. Semua bersih, bos. Ada apa kabar antara Anda dua? Ini semua karena ide Anda. Saya benar-benar mengalami demam dan dingin kemarin, dan saya menyelesaikannya di sini. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Saya sedikit lebih baik sekarang. Tapi masih terasa sedikit lepas. Jadi sudahkah Anda membuat kemajuan? Apa yang Anda pikirkan? Ini adalah pekerjaan serius. Mereka membicarakan tentang pekerjaan serius. Misi terhormat Anda. Karakter dalam novel Yates. Benar. Berikan saya waktu yang lebih. Roselle, apakah Anda meyakinkan dia untuk mendatangi kami menemukan kucing?
Mereka membuat ulang kasus yang diselesaikan, dan berharap saya dapat bermain bersama. Seluruh rencana penuh dengan lubang. Anda ingin saya habis-habisan? Apa yang Anda lakukan? Berkemas hingga pulang. Ditunggu dulu. Apakah menurut Anda kami tidak memiliki yang lebih baik? Tentu Anda dapat menemukan kekurangan dan hasil. Tetapi dapatkah Anda melihatnya? Kenapa kita memilih kasus ini di awal? Alasan Anda. Tidak ada yang perlu dilakukan dengan saya. Kami semua melakukan ini untuk Anda. Tulisan Anda mengenai sebuah blog. Karakter Anda kurang emosi. Kami ingin Anda bergabung dengan kami. Kami menghadirkan kasus yang paling berarti yang kami pikir. Dan tunjukkan kehangatan dan kepercayaan hidup Anda. Ya. Anda bisa berpikir kami penuh dengan kekurangan. Tapi bagaimana Anda dapat dengan mudah tidak berwenang upaya dan ketulusan kami? Terbuka. Mr. Huo. Coba lihat. Ini adalah proses yang sebenarnya. Bagaimana kami menyelesaikan komisi? Ya. Seperti tugas kecil mencari kucing. Penulis hebat sepertimu tidak akan peduli. Tapi tugas-tugas kecil yang tampak sepele bagimu adalah tujuan dari keberadaan kami. Dulu kamu sangat populer. Tapi pernahkah kamu berpikir, mengapa orang-orang tidak ingin membaca bukumu lagi? Itu karena gagasanmu yang tinggi dan sombong. Terlalu jauh dari kehidupan kami. Jika semua yang aku katakan ini tak ada yang menyentuh hatimu. Jika kamu tak bisa merasakan emosi yang tulus cinta dan persahabatan, dan menganggap semuanya hanya permainan, dan kami terlalu penuh dengan diri sendiri. Lalu Tuan Huo, silakan pergi sesukamu. Roselle, ada apa denganmu? Apa Yates mengatakan sesuatu? Dia tidak masuk akal. Jangan sedih. Ayo bicara di sana. Roselle, kamu tadi terlalu keras pada Tuan Huo. Kamu melewatkan kabar baik. Izinkan aku memberitahumu. Media akan segera datang untuk mewawancarai Tuan Huo. Roselle, kamu harus membawanya keluar nanti. Aku tidak mau melakukannya. Apa yang sedang terjadi? Ini. Dia. Permisi, apakah Sky Yates ada di sini? Mereka sangat antusias. Mereka datang begitu cepat. Biarkan aku menangani mereka dulu. Panggil Tuan Huo. Ikuti aku silakan. Tuan Wang. Tuan Wang. Ikuti arah ini silakan. Kami dan dia sedang naik. Kami punya beberapa pertanyaan untuknya. Apakah Anda pemilik di sini? Mengapa Sky Yates sedang magang di sini? Bisakah Anda berbagi dengan kami? Ya, apa kamu cuma mau numpang tenar dia dan nipu kita? Enggak, ayah. Benarkah dia ada di sini? Dia beneran ada di sini. Dia ada di Sky Yates, dia beneran ada di sini. Sky Yates, kau beneran ada di sini. Apa kamu kesini buat kasus? Enggak. Aku konsultan di sini. Dengan tingkat ketenaranmu, kenapa kamu milih agensi kecil kayak gini? Biar aku koreksi kamu. Sekarang YWMC, udah nggak bisa dianggap kecil lagi. Kalau nggak mungkin kamu juga milih ke sini. Apa karena kamu udah kehabisan inspirasi? Jadi cuma bisa jadi konsultan di sini. Kamu pikir aku nggak ada kerjaan lain? Kehidupan batin orang biasa. Itu bahan kreatif yang aku butuhin. Meskipun mereka nggak sepintar aku, tapi mereka bantu aku ngerasain perasaan asli cinta keluarga dan persahabatan. Udah ini tempat terbaik buat aku. Tunggu aja karya baruku. Yates, kamu keren banget. Yeah. Ngomong-ngomong, ada netizen nemu foto ini. Katanya mirip kamu. Omonganku ada efeknya ya? Apa cewek di foto itu pacarmu? Enggak. Boleh tahu siapa dia? Dia cuma asistenku.
Terima kasih udah berbagi Sky Yates. Tolong lihat ke sini biar kita bisa foto. Miss, mau ikut foto? Aku ya. Ya. Roselle, pergi ke sana. Ini akan luar biasa dan berani saja. Cantik sekali. Hei Tai. Berdiri di tengah. Ambil fotonya. Sedikit lebih dekat. Tidak perlu. Ambil foto saya saja. Kami akan lebih hati-hati lain kali. Nona Huo, jangan marah. Kami tahu kami salah. Kami tidak melindungi privasi Yates. Membosankan. Melakukan penelitian dengan asisten. Apa salahnya? Media selalu membuat rumor tanpa dasar. Tapi, menilai dari perkataannya ke para wartawan, kakakku benar-benar telah berubah. Bagus. Sekarang aku mengerti maksudmu. Itu bagus. Itu bagus Nona Huo. Asalkan kamu puas. Jangan khawatir. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan memastikan dia berubah lebih banyak lagi. Foto kakakku ternyata sangat bagus. Ya. Yates. Aku memutuskan untuk menambahkan karakter perempuan ke novelku. Yates. Kamu akhirnya mengerti. Itu hanya karakter kecil. Berdasarkan Roselle. Itu tidak akan terlalu mempengaruhi novel. Jadi untuk karakter kecil kamu menginap di tempatnya. Dan di foto keesokan harinya. Jika kamu menulis karakter utama, apakah kamu harus menikahinya? Diam. Aku salah Yates. Tapi, mengapa hanya menjadikannya peran pendukung? Dia wanita yang sangat merepotkan. Dia hanya pantas menjadi asisten Mario untuk saat ini. Ngomong-ngomong Yates, ada pesta malam ini yang harus kamu hadiri. Bersiaplah untuk itu. Oke. Aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini. Terima kasih sudah merawatku tadi malam. Ngomong-ngomong, kamu biasanya tidak makan dengan orang asing. Jangan memaksakan diri, aku tidak akan keberatan jika kamu menolak. Aku bahkan akan berterima kasih karena kamu menghemat uangku. Yates, ada apa? Kita hampir sampai. Sky Yates ini telah jatuh ke titik seperti ini. Magang di tempat yang kumuh. Untuk mencari inspirasi. Inspirasi apa? Mungkin inspirasi yang tidak jelas. Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu setuju untuk makan malam dengannya? Jangan dibahas lagi. Semua karena agennya yang cerewet. Yang terus menggangguku selama 3 hari. Aku juga. Aku melihat berita hari ini. Jika aku tahu dia seperti ini sekarang, aku tidak akan datang sama sekali. Dia setidaknya adalah penulis terkenal. Tidak ada salahnya bertemu dengannya. Penulis terkenal? Dia hanya penulis yang sudah tidak laku lagi. Mr. Hua, kamu sudah datang. Saya can duduk. Tidak perlu. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua bahwa dimanapun aku Sky Yates berada, orang-orang di sekitarku hanya bisa yang terbaik. Aku tidak akan mengganggu kesenangan kalian lagi, Colin. Jangan mengatur pertemuan dengan orang yang tidak bermutu untukku lagi. Mr. Huo. APA maksudnya ICU? Tidak. Aku pikir kamu sudah berubah. Berubah bagaimana? Kamu jadi lebih tampan. Kurasa kamu butuh kacamata hitam. Kenapa aku butuh itu? Aku takut kecerdasanku akan membuatmu silau.
Yates, dulu kamu sangat menentang agensi. Tapi sekarang kamu sangat membela mereka. Sepertinya kamu bisa akur. Aku tidak ingin mengulangi diri sendiri. Benar. Orang-orang di sekitarmu harus yang terbaik. Yates, terima kasih atas persetujuanmu. Aku akan terus bekerja lebih keras. Aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Aku akan ke restoran sendiri. Kamu ada kencan. Luna harus kerja lembur malam ini. Dan orang tuamu sedang bepergian. Siapa yang kamu temui? Roselle. Roselle. Yates, menurutmu kamu tidak terlalu berdandan untuk ini? Anggun dan elegan adalah gaya biasaku kan. Elegan. Tidak perlu mengantarku. Dia belum sampai. Apa dia tersesat? Kukira kamu tidak datang. Aku tidak menabung untukmu. Ayo, Kamu mentraktirku. ini toko wonton paling terkenal. Hari ini aku akan membuatmu merasakan keramaian hidup yang sesungguhnya. Tuan Huo. Yates. Roselle. Bukannya kamu mentraktirku makan malam? Ya, kamu dan semua orang. Yates. Silahkan duduk. Tuan Huo, silahkan ke sini. Yates. Kamu bahkan berpakaian resmi untuk makan di sini. Ini pakaian biasaku. Mungkin dia pikir dia akan sendirian denganmu. Ayolah. Kurasa dia hanya sangat menghargai semangat tim kita. Pemahamanmu semakin membaik. Bagaimana mungkin aku sendirian dengannya? Mr. Huo, apa? Aku bahkan tidak ingin. Itu tidak penting. Apa kalian menyadarinya? Hari ini, gaya Mr. Huo sangat cocok denganku. Pikiran hebat berpikir samakan. Yates, bagaimana kalau kita minum dulu? Aku tidak minum bir. Benar, bir bikin gemuk. Kamu peduli dengan menjaga bentuk tubuhmu. Ada anggur putih. Aku hanya minum Maotai. Yates, anggur merah boleh kan? Aku fokus pada asalnya. Mr. Huo, apa maumu? Tidak ada bir, tidak ada anggur merah atau putih. Kurasa kamu tidak tahan minuman keras. Kamu hanya cari alasan. Aku tidak bisa. Ya. Kamu tidak tahan minuman keras. Kalau bisa minumlah. Ewan Wang, tuangkan. Aku tidak tahan minuman keras. Lihat ini. Aku. Sky Yates. Kamu adalah bintang industri ini. Mario. Berapa banyak serinya telah terjual? 500 kopi. 50 juta. Sudah 5 tahun. Aku selalu ditiru. Tapi tak pernah terlampaui. Tidak pernah. Tidak pernah. Ketika penggemar saya berkurang, mereka menurunkan poster-poster saya. Blog penulis. Saya suka logika. Karena logika bersinar dengan cahaya akal sehat. Hanya saya yang menciptakan detektif Mario yang terobsesi dengan deduksi. Hingga suatu hari, dia tampaknya kehabisan semua akalnya. Dia ditarik ke dalam jurang dan dikutuk oleh semua orang. Mengingat kembali sekarang, semua ini karena saya. Saya membuatnya tanpa teman, tanpa emosi, bahkan deduksi yang dia cintai tak mampu membuatnya bertahan. Yates. Yates. Saya adalah penggemar paling setia kamu. Saya sudah membaca semua bukumu. Saya pasti akan mendukungmu. Yates. Saya akan selalu mendukungmu juga. Saya mendukungmu juga. Kami semua mendukungmu.
Terima kasih semuanya atas dukungan kalian. Ayo, minum habis ini. Dan satu lagi. Teman-teman, ayo minum. Ayo, Pak Huo, berhenti minum. Jangan mabuk dan bertindak gila di sini. Saya tidak bertindak gila. Jika kamu mengatakannya lagi, jangan harap saya akan menjagamu lagi. Pak Huo, Yates? Yates? Pak Huo? Melihat Pak Huo seperti tadi, membuat saya merasa sedikit sedih. Ya, dia bertingkah seolah tak peduli. Tapi jauh di dalam hatinya, dia sangat peduli. Ayo bantu dia. Ya, ayo bantu dia. Untuk nulis cerita yang lebih keren. Biar Mario kembali jaya. Tolong, kita harus bantu dia. Sepina Heitai dan Pereson. Oke deh, mulai besok. Roselle, lo harus kerja lebih keras buat bantu dia. Gewe harus bantu gimana? Gewe, apalagi yang bisa gue lakuin buat dia? Pokoknya lo harus lebih sering interaksi sama dia. Buat cari kesempatan. Hilo, tugas penting sekarang ada di tangan lo. Roselle, percaya sama diri sendiri. Lo pasti bisa. Ayo semangat. Oke deh. Gewe gak nyangka orang yang sombong kayak dia bisa punya sisi kayak gini. Mario, Julie, kenapa lo? Datang lagi? Gewe datang buat ajak lo keluar. Ayo pergi. Mau kemana? Lo mengurung diri di kamar ini. Muter otak juga gak bakal ada hasilnya. Ayo kita keluar bareng. Lihat dunia luar sana. Dunia yang penuh kehangatan. Barengan? Iya. Gewe bukan cuma asisten lo. Gewe juga partner lo. Partner? Selamat datang tamu terhormat, silakan masuk. Apa kedatangan Gewe? Bikin repot semua orang? Gak sama sekali. Kami baru aja dapat telepon. Kami cuma bikin persiapan kecil-kecilan. Keunggulan udah jadi kebiasaan kami. Sekarang kelihatannya malah lebih bagus. Roselenie. Kamu kenal saya. Apa yang membawamu ke kantor? Apakah kamu di sini untuk memberikan tugas kepada kami? Saya datang ke kantor kalian untuk mencari pengacara, untuk membantu menyusun perjanjian. Biar saya perkenalkan secara resmi. Pengacara terbaik di firma kami. Dengan semangat mulia dan keahlian yang tak tertandingi. Menangani konsultasi dan menghilangkan keraguan. Di mana saya bisa menemukan tepuk tangan. Permisi. Sambil menjaga keunggulan, kami sesekali membuat terobosan. Saya adalah pengacara yang kamu cari, Ewan Wang. Ayo kita pergi. Kak, Kak. Kamu adalah adiknya Tuan Huo. Pengacara Wang, bisakah kita sekarang membahas masalah perjanjian? Kesini. Ayo, kesini. Sempurna. Kakakmu sangat cantik dan lembut.
Dia tidak seperti kamu. Apakah kalian berdua benar-benar keluarga? Apakah dia dekat denganmu? Masih tidak percaya. Bagaimana dia mengenalmu? Itu tidak penting. Apakah ada masalah dengan dokumennya? Nona Huo, kamu ingin menyusun perjanjian pranikah bukan? Benar? Dokumen notaris perusahaan saya. Semua ada di sini. Oke, jadi perbedaan antara aset pra dan pasca nikah. Dan struktur aset ini, struktur seperti apa yang mereka miliki. Dan rencana suksesi kekayaan keluarga Anda. Saya akan menyortir situasi Anda dan membuat beberapa prediksi. Kemudian saya akan mulai menyusun berdasarkan kebutuhan dan preferensi Anda. Akan ada beberapa koordinasi dan revisi nanti. Saat menyusun, jika aku butuh dokumen apapun, kuharap kamu bisa bekerja sama. Oke, tidak masalah. Sepertinya diskusinya berjalan lancar. Nona Huo, kasih tahu kami jika butuh apapun. Permintaanmu perintahku. Kamu pasti puas. Tidak masalah, terima kasih. Hati-hati. Aku akan mengantarmu keluar. Jangan lupa kontak. Kat, sudah kubilang jangan pakai heels, tapi kamu bersikeras. Senang sekarang? Diam. Ayo duduk. Nona Huo. Gimana ini bisa terjadi? Di firma hukum kami, ada satu retakan kecil. Dan kamu kebetulan menginjaknya. Percaya nggak? Nona Huo, kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa pakai punyaku. Tapi kamu punya ukuran kaki 40. Nona Huo pasti nggak muat. Pergi ke tempatku sekarang. Baris keempat di lemari sepatu. Nona Huo, coba pasang ini. Ini nyaman banget. Baru aja dibeli. Bukannya ini lebih besar? Sudahlah, nggak usah datang. Nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Kamu nggak perlu mengantarku keluar. Kamu benar-benar memakainya? Nona Huo, sepatumu. Dan Dewiku berjalan pergi begitu saja. Nah, kamu harusnya kerja di penerbit Hard to Believe. Maksud kamu apa? Imajinasi kamu memang yang paling liar. Sayang sekali. Kat. Kat, Apa yang terjadi? apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Lalu kenapa kamu datang sendiri? Untuk membuat perjanjian pranikah di firma, di mana Felix Zhao. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Aku belum memberitahunya. Jangan kamu bocorkan. Ada banyak firma hukum yang bagus. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah adikku yang suka cari masalah ada di sini? Aku datang untuk menunjukkan dukungan. Baiklah, berhenti membicarakanku. Aku melihat Roselle-nya hari ini. Aku suka dia. Suatu hari mari kita ajak kakak ipar dan Roselle. 4 dari kita bisa makan malam bersama. Kencang ganda yang asyik. Kenapa kamu mengundangnya? Apakah kamu dekat dengannya? Kita akan mengenalnya lebih baik saat makan malam. Kurasa itu tidak perlu. Perjanjian pranikah. Mungkinkah mereka punya masalah hubungan? Ayah, kamu tidak mengerti. Membuat perjanjian pranikah menunjukkan mereka serius tentang pernikahan. Selain itu, gadis cenderung kurang rasa aman, terutama seseorang seperti Nona Huo, yang sangat sukses. Menempatkan masalah di depan, memberikan mereka keamanan untuk masa depan. Perjanjian pranikah dan perasaan tidak berhubungan. Analisis yang cukup profesional. Ketika aku menikah lagi, aku akan memintamu membuat perjanjian pranikahku. Dan aku tidak akan menipu uangmu. Kamu nakal, apakah kamu jatuh ke lubang uang? Aku belajar darimu. Aku. Oh, tolonglah. Kalian ngapain sih? Kami lagi berterima kasih sama kamu. Iya.
Pasti kamu udah bilang hal-hal baik tentang kami ke adik kamu. Kalau nggak gimana dia bisa nemuin kami? Kayaknya setelah minum-minum sama Pak Huo. Sekarang semuanya jadi beda. Pak Huo udah sepenuhnya menyatu sama kita. Nggak sama sekali. Kami senang bisa bareng kamu. Hari ini hari yang patut dirayakan. Nggak. Kami ngerti. Cepetan. Kasih dia segelas air. Air hangat 45 derajat. Makasih. Dengar kata makasih. Dari orang yang biasanya tajam kayak kamu. Rasanya aneh tapi bikin senang. Kayaknya mereka benar. Kamu udah mulai nyaman sama kita. Ambil lagi kepercayaan dirimu. Kamu cuma lagi kontradiktif aja. Kamu udah sewa tukang bersih-bersih buat kita sebelumnya. Semuanya lihat itu. Aku cuma nggak percaya kemampuan bersih-bersih kalian. Bilang apa aja, aku tahu. Dalam hati, kamu udah mulai nganggap kita sebagai teman. Ini kakak ipar kamu? Mereka pasangan yang cocok. Ada hubungannya sama kamu? Lihat deh kakak ipar kamu, ganteng dan berkelas. Nggak kayak orang-orang tertentu, selalu muka masam. Takut keriput ya? Jangan nilai dari penampilan. Kamu sibuk. Silahkan. Gimana aku bisa bantu dia? Ini kakak ipar kamu? Mereka pasangan yang cocok. Jangan nilai dari penampilan. Jadi, ada yang salah dengan Felix Zhao. Felix Zhao. Pengusaha terkenal Felix Zhao akan mengunjungi Universitas Qingpei besok untuk berbagi pengalaman bisnisnya. Maaf, di mana buku-buku sastra? Di sana, di rak yang dimulai dengan I. Terima kasih. Kamu ngapain di sini? Jangan bicara. Geser sedikit ke kiri biar aku lihat. Tidak. Geser sedikit ke kanan. Luna, aku baru saja selesai di sini. Aku mau pulang. Mau aku bawakan minuman? Kamu mau apa? Aku bawakan kopi. Boleh? Tentu. Sampai ketemu lagi. Sastra Cina. Terlalu manis. Apa? Kamu mikirin apa? Aku bilang kakak dan iparmu sangat manis. Mereka sudah telepon 5 kali hari ini. Iparmu sangat perhatian dan peduli. Dia sempurna. Aku sudah menyimpulkan. Iparmu adalah pria sempurna di zaman modern ini. Standarmu untuk pria baik terlalu rendah. Kamu tidak punya visi. Kalau begitu tunjukkan padaku, seperti apa pria sempurna itu? Sepertinya rabun dekatmu cukup parah.
Kamu tidak capek? Aku pikir tidak ada yang salah dengannya. Mungkin kamu terlalu banyak mikir dan cemas? Aku selalu merasa dia tidak sesederhana itu. Dia terlihat baik pada kakakku. Tapi aku selalu merasa, dia punya maksud tersembunyi. Aku sangat berharap aku salah. Kalau itu yang kamu rasakan, mengapa aku tidak ikut denganmu besok dan mengikuti Felix Zhao? Kamu akan ikut denganku? Aku belum memintamu. Mengapa kamu di sini? Apa yang bisa aku bantu terkait kakakmu? Masalah kakakmu. Jika aku bisa membantu, bilang saja padaku, oke? Apa aku terlalu maju? Bagaimana kalau dia tidak menghargainya? Jadi apa kamu mau mempertimbangkan untuk ikut denganku? Denganmu? Lupakan saja. Aku akan cari orang lain. Orang lain? Siapa lagi? Pria itu Colin. Kalau dia tahu, seluruh dunia akan tahu. Ewan Wang. Dia sudah jadi pengacara kakakmu. Tidak sesuai. Adrian tidak tertarik pada urusan hubungan. Lalu ada Mr. Wang. Kalau kamu tidak keberatan dia menyebalkan, pergi dan tanyakan padanya. Aku asistenmu. Dalam hal pekerjaan, aku bisa mendukungmu tanpa syarat dan pikirkan ini. Dalam situasi-situasi yang intens dan mendebarkan, aku bisa menutupimu. Aku pilihan terbaikmu. Pasangan? Mencobanya?